Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada seluruh mahasiswa di perkuliahan kita pada hari ini. Kali ini kita akan mempelajari di mata kuliah Sistem Administrasi Negara RI atau SANKRI. Bersama saya Wahib Asyari selaku dosen pengampu perkuliahan ini. Nah, mahasiswa sekalian, dalam perkuliahan pada hari ini kita akan mempelajari tentang Public Personnel Administration, yang dimana kita akan mempelajari tentang Undang-Undang ASN dan problematik kepegawaian negara. Nah, untuk kepada seluruh mahasiswa harus menyimak materi ini dengan baik ya, dari awal sampai akhir sehingga dapat memahami materi yang telah diberikan. Kita mulai. ASN, Aparatur Sipil Negara, merupakan suatu status kepegawaian dalam pemerintahan. Nah, pegawai ini adalah sumber daya terpenting dalam pencapaian suatu tujuan. Mengapa demikian? Karena dalam organisasi kita tahu bahwa setiap organisasi memiliki sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia merupakan sumber daya utama yang harus dimiliki oleh organisasi untuk dapat menggerakkan, menjalankan organisasinya. Nah, dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tadi tentu dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompeten untuk pencapaian tujuan agar pencapaian tujuan tersebut tercapai dengan efektif dan efisien. Sehingga dalam suatu organisasi ketika dia bisa mencapai tujuannya dengan baik, maka dia telah melakukan pengelolaan kepegawaian dengan baik pula. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 diatur tentang aparatur sipil negara. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengenai ASN ini kita akan mempelajari tentang beberapa hal. Nah, ada 4 hal pokok, yaitu ASN, pegawai ASN, PNS, dan P3K. Yang pertama, aparatur sipil negara, yang selanjutnya disingkat ASN, merupakan profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Yang kedua, pegawai aparatur sipil negara, yang dikenal dengan pegawai ASN, adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, pegawai negeri sipil, yaitu PNS, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu. Diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Dan yang terakhir, P3K, yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Nah, ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip yang itu memiliki nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik, kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, dan profesionalitas jabatan. Nah, nilai dasar sebagaimana yang kita maksudkan tadi, yaitu bagaimana ASN yang pertama memegang teguh ideologi Pancasila. Yang kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah. Yang ketiga, ASN mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Yang keempat, ia menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Yang kelima, ia membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Dan ia menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif serta memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur. Adapun nilai dasar sebagaimana dimaksud tadi, yaitu bagaimana ASN mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Ia memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Ia memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Ia mengutamakan kepemimpinan yang berkualitas tinggi, menghargai komunikasi,
konsultasi dan kerjasama, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan dan meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Nah, adapun kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN yang berisi pengaturan perilaku agar pegawai ASN yang pertama melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, ia melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Dan ia menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Selanjutnya, ia menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien. Terus, ia menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Ia memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Ia pun tidak menyalahgunakan informasi internal negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Dan ia memegang teguh nilai dasar dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Serta ia melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Nah, adapun pegawai ASN, ia berfungsi pertama sebagai pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, ia merupakan pelayan publik. Dan yang ketiga, ia adalah perekat dan pemersatu bangsa. Selanjutnya, dalam melaksanakan fungsi tersebut, ia memiliki tugas. Yang pertama, ia melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, ia memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga, ia mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Nah, di samping ia melaksanakan fungsi dan tugasnya, PNS berhak memperoleh yang pertama gaji, tunjangan, dan fasilitas. Yang kedua ada cuti. Yang ketiga jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Yang keempat perlindungan. Dan yang kelima pengembangan kompetensi. Nah, adapun P3K memiliki beberapa hal yang berbeda dari segi hak dibandingkan PNS, di mana P3K memiliki gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi, tetapi tidak memiliki jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Adapun pegawai ASN untuk keseluruhannya, baik PNS maupun P3K, wajib yang pertama setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. Yang kedua, ia menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, ia melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Dan yang keempat, ia menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Pegawai ASN pun wajib melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Ia menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Ia menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ia bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, adapun peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil adalah aturan pelaksanaan ketentuan dari berbagai pasal Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Manajemen pegawai negeri sipil adalah pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang pertama profesional, memiliki nilai dasar, memiliki etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktek KKN atau korupsi, dan nepotisme.
Nah, kita masuk kepada materi yang kedua tentang situasi problematik kepegawaian negara. Akar permasalahan buruknya kepegawaian negara di Indonesia pada prinsipnya terdiri dari dua hal penting, yaitu persoalan internal sistem kepegawaian negara sendiri dan persoalan eksternal yang mempengaruhi fungsi dan profesionalisme kepegawaian negara. Adapun dari segi internal, yaitu ada rekrutmen, penggajian dan reward, pengukuran kinerja, promosi jabatan dan pengawasan. Dan untuk persoalan eksternal, yaitu permasalahan sistem kepegawaian di Indonesia diwarnai oleh kooptasi partai politik terhadap PNS, sehingga ketidaknetralan PNS seringkali menyebabkan penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat dan PNS. Nah, untuk rincinya terkait dengan internal eksternal kita bahas, yaitu tentang persoalan kepegawaian di Indonesia. Beberapa hasil survei yang dilakukan oleh lembaga ilmiah menunjukkan bahwa para pegawai lebih banyak mengedepankan materi, uang, kekuasaan, dan jabatan saat bekerja, tanpa adanya upaya menunjukkan prestasi atau kinerja yang baik. Hal ini sebenarnya bukan merupakan hal baru karena sudah berlangsung sejak lama dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Pada masa Orde Baru, wajah birokrasi termasuk pegawai sebagai salah satu unsurnya, sangat kental dengan kekuatan politik dalam sistem korporatisme negara. Nah, pada masa reformasi, pilar birokrasi sangat rawan terhadap intervensi politik, sehingga netralitas dan independensi PNS sebagai penyelenggara pemerintahan menjadi sangat terganggu dan berada pada posisi yang dilematis. Para pegawai beranggapan bahwa lebih baik memiliki koneksi dengan kekuasaan yang sangat menguntungkan bagi jabatan, golongan, dan karirnya. Kondisi yang demikian telah mendorong perilaku PNS untuk bekerja secara instan, malas-malasan, cenderung cari muka, dan mengutamakan pelayanan kepada atasan daripada melayani masyarakat. Tidak ada semangat dalam menciptakan inovasi, kreasi, dan invensi yang tumbuh dari dalam diri PNS. Demikian pula dengan disiplin, integritas, loyalitas, kapabilitas, dan kompetensi dalam bekerja juga tidak diperhatikan, yang kemudian berujung pada rendahnya produktivitas kerja dan capaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa tingkat etos kerja dan produktivitas kerja PNS jauh lebih rendah, yaitu hanya sekitar 50% jika dibandingkan dengan etos kerja dan produktivitas dari pegawai yang bekerja di sektor swasta. Isu permasalahan kepegawaian pemerintahan adalah segala fenomena yang terkait pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen kepegawaian pemerintahan. Nah, terdapat beberapa isu yang disoroti. Yang pertama tentang rekrutmen melalui lelang jabatan yang dilakukan baik pusat, provinsi maupun daerah terkait aturan main dan transparansi dari proses rekrutmen terbuka yang dilakukan. Yang kedua, status pegawai honorer meliputi aspek kebijakan yang diberikan oleh pemerintah yang dapat mengakomodir kepentingan pegawai honorer. Yang ketiga, disiplin kerja pegawai pemerintahan, terutama perilaku indisipliner ASN serta sanksi yang diberikan. Yang keempat, produktivitas ASN berupa penggunaan waktu kerja yang efektif dan optimalisasi pencapaian target dari program kerja yang telah dicanangkan. Dalam konteks hukum kepegawaian, pegawai negeri sipil sebagai unsur aparatur negara memiliki peranan yang sentral dalam membawa komponen kebijaksanaan dan peraturan-peraturan pemerintah. Peranan dari pegawai negeri sipil seperti diistilahkan dalam dunia kemiliteran, not the gun, the man behind the gun, yaitu bukan senjata yang penting, melainkan manusia yang menggunakan senjata itu. Senjata yang modern tidak mempunyai arti apa-apa apabila manusia yang dipercaya menggunakan senjata itu tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar. Kewajiban melaksanakan tugas negara merupakan intisari dari kepegawaian. Dan apabila kewajiban tersebut dilanggar, akan dikenakan sanksi. Artinya, terdapat kesebandingan antara hak yang didapat oleh pegawai negeri sipil dengan kewajiban yang harus dilaksanakan.
John Rawls berpendapat bahwa fungsi dari hukum adalah menetapkan hak dan kewajiban secara berimbang. Oleh karena itu, kebebasan harus disertai dengan kesadaran akan tanggung jawab. Tanpa keseimbangan kewajiban dan tanggung jawab, kebebasan dapat membawa manusia ke dalam peradaban rimba, di mana berlaku prinsip the survival of the strongest. Tanpa adanya tanggung jawab sebagai kewajiban yang tak terpisahkan dari hak atas kebebasan, dapat juga menjungkir balikan situasi sosial. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka pemerintah membuat peraturan disiplin PNS untuk memperbaiki dan mendidik pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran disiplin agar tidak diulang kemudian hari. Berbicara tentang problematika penegakan hukuman disiplin kepegawaian, maka di dalam hukum kepegawaian terdapat juga ketegangan antara ketiga nilai, yaitu unsur kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Karena permasalahan tersebut akan dilihat dan dianalisis melalui aspek yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum dalam konteks kepegawaian adalah pejabat yang berwenang menghukum. Dalam proses pemeriksaan dugaan pelanggaran sampai dengan proses memutus jenis hukuman yang sifatnya ringan dan sedang, pejabat di lingkungan pusat mendelegasikan kewenangannya kepada departemen atau instansi di bawahnya. Nah, melalui mekanisme tersebut secara struktural, pejabat yang berwenang menghukum adalah atasan langsung dari si pelanggar. Artinya, penjatuhan hukuman dilakukan oleh pejabat yang notabene merupakan bagian dalam lingkungan kerja. Menurut Faisal Tamin, penegakan hukum dipengaruhi oleh lingkungan kerja yang bersifat toleran atau permisif terhadap pelanggaran-pelanggaran disiplin PNS. Karena sebagai bagian integral dari kepribadian, disiplin itu tidak terlepas dari pembentukan pribadi manusia secara keseluruhan. Komponen kedua dari sistem hukum adalah substansi. Untuk melihat sebuah peraturan mempunyai substansi hukum yang baik atau tidak, maka dapat diuji melalui syarat-syarat pembuatan hukum yang efektif, yaitu meliputi yang pertama, peraturan dirancang dengan baik, kaidahnya jelas, mudah dipahami, dan penuh kepastian. Yang ketiga, peraturan sebaiknya bersifat melarang dan bukan mengharuskan atau membolehkan. Yang ketiga, sanksi haruslah tepat dan sesuai tujuan. Yang keempat, beratnya sanksi tidak boleh berlebihan. Yang penting adalah sebanding dengan pelanggarannya. Yang kelima, mengatur terhadap perbuatan yang mudah dilihat. Yang keenam, mengandung larangan yang berkesesuaian dengan moral. Yang ketujuh, pelaksana hukum menjalankan tugasnya dengan baik. Sosialisasi peraturan dan penafsiran seragam dan konsisten. Nah, komponen ketiga dari sistem hukum adalah budaya hukum, yang diartikan oleh Friedman sebagai budaya hukum dapat diberikan batasan yang sama dengan kesadaran hukum. Kesadaran hukum adalah abstraksi, menurut para ahli mengenai perasaan hukum dari para subjek hukum. Dalam konteks pembicaraan tentang sistem hukum ini, tentu saja yang dimaksud dengan budaya hukum adalah kesadaran hukum dari subjek-subjek hukum suatu komunitas secara keseluruhan. Jadi sekalipun struktur hukum yaitu pejabat yang berwenang dan substansi hukum yaitu peraturan pemerintah nomor 30 tahun 1980 bekerja dan berlaku untuk seluruh PNS, tetap saja terbuka kemungkinan adanya perbedaan tentang pola kerja dan penerapan hukumnya. Jenis pelanggaran disiplin yang berkaitan dengan budaya kerja dan sering dilakukan PNS yaitu yang pertama, terlambat masuk kantor tanpa alasan yang jelas dan masuk akal. Yang kedua, pulang kantor lebih awal tanpa alasan yang jelas dan masuk akal ataupun tanpa izin atasan. Yang ketiga, selama jam kantor tidak melaksanakan pekerjaan, yaitu keluar kantor untuk tujuan di luar kedinasan atau urusan pribadi. Yang keempat, mangkir atau tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas dan masuk akal. Yang kelima, menyalahgunakan wewenang. Dan yang keenam, kadang melakukan hubungan intim atau perselingkuhan di internal kedinasan tersebut. Nah, berdasarkan data tersebut dapat dianalisis bahwa terjadinya pelanggaran dikarenakan yang pertama, lingkungan kerja yang bersifat toleran atau permisif, yaitu adanya suatu pengaruh yang signifikan antara kondisi lingkungan kerja dengan budaya kerja. Dalam arti kecenderungan pegawai untuk membiarkan terjadinya pelanggaran karena menganggap bahwa hal tersebut merupakan perbuatan yang masih dapat ditolerir.
Yang kedua, adanya pengaruh yang signifikan antara fungsi penerapan hukum dengan perbuatan pegawai yang melanggar peraturan karena kurangnya pengawasan, sehingga dapat diasumsikan yang pertama, kurangnya respon aparat terhadap sanksi, lemahnya sistem kontrol dan evaluasi dari pihak yang terkait sehingga membiarkan pelanggaran terjadi. Yang kedua, terdapatnya motivasi yang kurang dari PNS dikarenakan sistem yang tidak mewajibkan setiap pegawai untuk bekerja mengejar keuntungan bagi instansi, sehingga tidak menuntut mereka untuk saling memberikan prestasi karena hasil yang diterima setiap bulannya relatif tidak berubah. Nah, hal ini berimbas pada kinerja yang hanya berorientasi pada hasil dan bukan pada proses penyelenggaraan pemerintahan yang menuntut adanya totalitas dalam pelaksanaan tugasnya. Pengaruh dari kurangnya motivasi tersebut membuat pihak penyelenggara pemerintahan hanya menjalankan formalitas tugasnya untuk mengisi jadwal kehadiran kerja dan bekerja dalam artian mengejar deadline suatu tugas tanpa memperhatikan tujuan yang diharapkan. Menurut Basir, budaya kerja orang Indonesia yang selama ini pernah diamati serta diteliti yaitu masih kurang menghargai efisiensi dan disiplin kerja. Hal ini berbeda dengan orang Jepang dan orang-orang lain di negara barat yang umumnya berciri positif dalam segi etos kerjanya, menyangkut efisiensi, disiplin, sadar pentingnya waktu, menghargai inisiatif individu atau kemandirian. Nah, selanjutnya terjadinya kelunturan kedisiplinan pegawai negeri sipil. Bagi seorang pegawai negeri sipil, kedisiplinan harus menjadi acuan hidupnya. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang semakin tinggi membutuhkan aparatur yang bersih, berwibawa, dan berdisiplin tinggi dalam menjalankan tugas. Sikap dan perilaku seorang PNS dapat dijadikan panutan atau keteladanan bagi PNS di lingkungannya dan masyarakat pada umumnya. Nah, dalam melaksanakan tugas sehari-hari mereka harus mampu mengendalikan diri sehingga irama dan suasana bekerja berjalan harmonis. Namun kenyataannya yang berkembang sekarang justru jauh dari kata sempurna. Masih banyak PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berbagai cara. Bagi aparatur pemerintah, disiplin mencakup unsur-unsur ketaatan, kesetiaan, kesungguhan dalam menjalankan tugas, dan kesanggupan berkorban. Hal ini berarti kita harus mengorbankan kepentingan pribadi dan golongan untuk kepentingan negara dan masyarakat. Peraturan disiplin pegawai negeri sipil adalah peraturan yang mengatur mengenai kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh pegawai negeri sipil. Presiden Indonesia Association for Public Administration atau IAPA, Eko Prasojo mengemukakan setidaknya ada dua tantangan yang kini dihadapi aparatur sipil negara, yaitu politisasi ASN dan kriminalisasi ASN. Politisasi ASN terutama terjadi pada saat pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Bahkan tidak tertutup kemungkinan terjadi saat pemilihan kepala desa yang sudah diatur lewat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Nah, dalam kasus politisasi ASN, pegawai diseret-seret untuk memihak salah satu kandidat tertentu. Kandidat petahana dalam pilkada berpeluang memanfaatkan pegawai ASN untuk kemenangannya. Tantangan kedua adalah kriminalisasi ASN. Perkara-perkara tindak pidana korupsi yang dibawa ke pengadilan tipikor menjerat banyak penyelenggara negara atau pegawai ASN. Sebagian terseret perkara hukum lantaran kelalaian dalam penanganan masalah administrasi. Para kepala daerah sudah sering mengeluhkan langkah penegak hukum yang memproses mereka melalui pendekatan pidana korupsi. Padahal menurut para kepala daerah, mereka hanya tidak tertib administrasi. Pemerintah menyambut kegelisahan para penyelenggara itu dengan rencana menerbitkan peraturan pemerintah tentang sanksi administrasi. Nah, pada pasal 106 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara mengharuskan pemerintah memberikan bantuan hukum kepada pegawai ASN di depan pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya. Sebagai motor penggerak pemerintahan, ASN memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan sinergi rencana pembangunan pusat dan daerah untuk mencapai impian dan visi pembangunan.
Oleh karena itu, ASN yang smart dan berkualitas menjadi faktor penting untuk mencapai tujuan pembangunan dan untuk menjawab tantangan yang akan dihadapi masa datang seperti revolusi industri keempat dan juga digital government. Nah, dalam rangka menangani permasalahan problematik kepegawaian tadi dan juga lunturnya kedisiplinan pegawai, maka diusahakan untuk mencari solusinya. Nah, dalam solusi tersebut maka diupayakan tentang pembentukan karakter ASN. Secara umum, pembinaan disebut sebagai sebuah perbaikan terhadap pola hidup yang direncanakan. Setiap manusia memiliki tujuan hidup tertentu dan ia memiliki keinginan untuk mewujudkan keinginan tersebut. Apabila tujuan hidup tersebut tidak tercapai, maka manusia akan berusaha menata ulang pola kehidupannya. Pembinaan erat kaitannya dengan kata membina, membimbing, yaitu proses pemberian dukungan oleh manajer untuk membantu seorang karyawan mengatasi masalah pribadi di tempat kerja atau masalah yang muncul akibat perubahan organisasi yang berdampak pada prestasi kerja. Nah, jenis pembinaan aparatur sipil negara berdasarkan beberapa referensi, diketahui bahwa pembinaan bermacam-macam jenis atau bentuknya. Nah, salah satunya menurut Sastro Hadiwiryo dalam salah satu bukunya menguraikan dua jenis pembinaan, yaitu pembinaan moral dan pembinaan disiplin kerja. Adapun dalam literatur lain ada 7 bentuk pembinaan yang harus dilakukan terhadap pegawai, yaitu pembinaan mental dan spiritual, yang kedua pembinaan loyalitas, yang ketiga pembinaan hubungan kerja, yang keempat pembinaan moral dan semangat kerja, yang kelima pembinaan disiplin kerja, yang keenam pembinaan kesejahteraan, dan yang ketujuh pembinaan karir untuk menduduki jabatan-jabatan yang lebih tinggi di masa datang. Pembinaan dalam perspektif landasan normatif kepegawaian difokuskan pada beberapa hal, yaitu tentang pembinaan prestasi kerja dan sistem karir yang dititikberatkan pada sistem prestasi. Pada sistem prestasi kerja. Nah, pada pasal 19 ayat 2, pembinaan jiwa korps, pembinaan kode etik, dan pembinaan disiplin pegawai. Pada pasal 30 ayat 1 sampai 2. Pembinaan pegawai negeri sipil dalam konteks kepegawaian di atas paling tidak meliputi 3 aspek ruang lingkup, yaitu aspek pembinaan sikap, pembinaan mental, dan perilaku pegawai. Sebagai contoh, pembinaan jiwa korps antara lain ditujukan agar pegawai negeri sipil memiliki rasa kebanggaan terhadap profesinya. Pembinaan kode etik antara lain bertujuan untuk menanamkan identitas dan perilaku profesional sebagai pelayan masyarakat. Sedangkan pembinaan disiplin menekankan agar pembinaan pegawai negeri sipil mempunyai disiplin kerja yang tinggi. Selanjutnya, kebijakan pokok pembinaan pegawai negeri sipil meliputi yang pertama, lingkup pembinaan pegawai negeri sipil adalah nasional. Yang kedua, pembinaan dan pengembangan pegawai negeri sipil berdasarkan sistem karir dan prestasi kerja, tidak lagi spoil system. Yang ketiga, standar kompetensi jabatan pegawai negeri sipil berlaku nasional dan berorientasi global. Dan yang terakhir, pembentukan perilaku dan etos atau semangat kerja ya. Nah, itu dia materi kita pada hari ini tentang personal administration yang terdiri dari undang-undang ASN dan problematik kepegawaian. Nah, kepada mahasiswa diharapkan untuk dapat mencari tambahan referensi ya, baik di buku maupun artikel jurnal ilmiah lainnya, sehingga dapat memperdalam pemahaman materi kita. Nah, demikian dari saya, Wahib Asyahri. Salah dan kilaf saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.